Melisande. Di kerajaan yang disebut Kunz, di mana kutukan datang sebelum anugerah, lahirlah seorang putri cantik dari raja dan ratu yang baik hati. Mereka dengan penuh kasih menamainya Melisande. Dia memiliki rambut panjang berkilau dari emas murni di kepalanya yang kecil dan memiliki mata yang baik hati. Raja dan ratu senang atas bintang mereka, dan saat mereka berbicara tentang pembaptisan Putri Melisande, tapi mereka memutuskan untuk tidak mengundang peri manapun. Ya, beberapa peri akan ditinggalkan dan akan marah juga tersinggung. Jika kita tidak memanggil peri manapun, maka tidak ada yang akan marah. Atau mereka semua marah. Dan itulah yang sebenarnya terjadi. Keesokan harinya, 30 hingga 40 peri mengerumuni istana. Kenapa tidak mengundang kami? Ini tidak bisa diterima. Kukatakan bahwa putri akan botak. Dan aku katakan bahwa putri akan... Cukup. Tidak ada satu kata pun yang menentang putriku. Semua peri terkejut. Bagaimana kalian semua bisa begitu ceroboh? Menurut kalian bagaimana peri ada? Satu-satunya yang murah hati dan baik hati menjadi peri. Bukan sayap, tongkat, dan kilau yang membuat peri. Ini adalah cinta dan hati yang murni. Para peri menyadari kesalahan mereka. Malevola dan semua peri meminta maaf dan pergi dengan kepala tertunduk dengan rasa malu. Tapi kerusakan itu sudah terjadi. Rambut indah berkilau di kepala sang putri telah hilang. Raja dan ratu sedih memikirkan nasib sulit putri mereka. Melisande memiliki masa kecil yang sulit. Dia selalu dipandang sebelah mata dan orang-orang membicarakannya. Ayah, apakah salahku sampai aku tidak punya rambut? Apa itu membuatku kurang cantik? Kecantikan itu bagaimana kita terlihat, sayangku. Apakah kau besar, kecil, dengan atau tanpa rambut, orang akan selalu memiliki sesuatu untuk dibicarakan. Tapi selama kau mencintai diri sendiri dan menunjukkan kebaikan kepada semua orang, tidak ada yang bisa menghalangimu. Sang putri tumbuh dengan kata-kata bijak ini dan belajar untuk mencintai dirinya. Dia mencintai kepalanya yang botak dan juga topi sutranya yang dibawakan ratu untuk melindungi kepalanya di bawah sinar matahari. Kerajaan, seperti yang dijelaskan oleh raja, tidak pernah senang dengan putri. Suatu hari yang cerah di loteng istana kerajaan, Putri butuh mantra untuk rambutnya. Raja kita itu cerdas. Dia pasti akan memikirkan sesuatu. Itu harus. Rambutnya membutuhkan mantra yang lebih canggih seperti... Aku berharap Putri Melisande bangun dengan rambut emas sepanjang 1 lapangan dan akan tumbuh 1 inci setiap hari dan tumbuh 2 kali lebih cepat setiap kali dipotong. raja, ratu, para perawat semua terkejut melihat putri. Dia memiliki rambut emas yang begitu panjang dari kepalanya. Tunggu, mantra yang diberikan oleh ibu periku di pernikahanku hilang.
Apa salah satu dari kalian pergi ke loteng dan menggunakan mantra itu? Katakan padaku sekarang. Perawat melangkah ke depan dan mengatakan yang sebenarnya. Mereka meminta maaf, tetapi raja sedang sibuk memikirkan perhitungan matematikanya. Rambut emas panjang berkilau sang putri yang tumbuh 1 inci setiap hari menjadi pembicaraan di kerajaan. Tidak, itu hanya emas. Sang putri harus punya rambut berlian. Atau tidak memiliki rambut sama sekali. Putri di sisi lain merasa sulit setiap hari untuk merawat rambutnya. Setiap pagi saat sang putri duduk untuk sarapan, pertama rambutnya ada di 1 kursi di ruang makan, kemudian 2, kemudian 3, dan kemudian 10. Segera ada labirin rambut emas tebal di dalam istana. Wow! Putri Melisande meminta gunting ajaib untuk memotong rambutnya yang mengganggu. Raja menghela nafas dan meminta gunting ajaib dari ibu baptisnya. Sang gunting ajaib pun tiba. Sang putri langsung mengambilnya. Gunting ajaib yang hanya memotong rambut ajaib. Tolong ambil semua kunci ini dan angkat aku dari keputusasaanku. Dan voila, sang putri telah kehilangan semua rambutnya lagi. Fiuh. Aku lebih suka rambut panjang. Tapi kelegaan Melisande hanya sebentar, karena rambut mulai tumbuh 2 kali panjangnya dan kemudian tumbuh 2 kali lipat setiap hari. Itu menjadi ritual setiap malam di istana. Setiap malam, sang putri akan menggunting semua rambutnya dan di pagi hari akan tumbuh 2 kali lipat rambut dengan kecepatan 2 kali lipat dari sebelumnya. Sang putri dipindahkan ke ruang lain dan setiap pagi, dia harus diselamatkan dari rambutnya sendiri. Pada suatu malam, putri sedang duduk di dekat jendela dengan putus asa karena nasibnya. Dan dia mendengar bisikan kecil. Putri Melisande. Hah? Aku Pangeran Florizel dari Timur. Aku telah mendengar tentang masalah unikmu dan aku punya solusi untuk itu. Pangeran Florizel memberitahu Putri Melisande bahwa dia akan bertemu raja nanti dengan sebuah solusi. Sementara itu, dia bersikeras bahwa putri jangan tidur dan di pagi hari memberikannya gunting ajaib pada pangeran. Aku tidak akan rugi untuk memberimu kesempatan. Kau terdengar baik, pangeran. Aku pasti akan melakukan seperti yang kau sarankan. Pangeran dan putri berbicara sepanjang malam, dan keesokan paginya, Pangeran, itu tumbuh kembali. Pangeran Florizel meminta putri untuk turun dari jendela dan berdiri di tanah saat dia memanjat. Saat rambutnya dipotong, anehnya rambut itu tidak tumbuh kembali. Bagaimana kau melakukannya? Aku tidak memotong rambut putri. Aku hanya memotong putri dari rambutnya. Hebat! Bravo, Pangeran Florizel! Oh, pangeran, kau tidak seharusnya melakukan itu. Raja matematika itu benar. Soalnya, sekarang putri sudah memotong rambutnya. Wow. Rambutnya berhenti tumbuh, tetapi mantranya terbalik. Dan sekarang sang putri yang tumbuh. Apa yang telah kulakukan? Wah, ayah, tolong. Raja berpikir ke depan, membawa putri keluar ke taman.
Sang putri tumbuh 6 kaki, lalu 9 kaki, lalu 12 kaki, lalu 15 kaki. Apa dia akan berhenti tumbuh? Ya, dia akan mulai tumbuh persis seberapa panjang rambutnya ketika dia memotongnya. Dan kemudian 2 kali lebih cepat. Jadi, jawabannya tidak. Tapi kecepatan pertumbuhannya pasti akan berkurang. Kerajaan sedang panik. Akhirnya, ketika pertumbuhan Melisande melambat, dia menatap orang tuanya, kerajaan tercintanya, dan pria yang mulai sangat dia sukai. Oh, Yang Mulia, aku sangat menyesal. Kau hanya mencoba untuk membantu. Nah, aku mengerti. Aku akan menulis kepada Ibu Baptis sekarang dan meminta solusinya. Yang Mulia, bisakah Anda meminta Ibu Peri untuk mengirim 1.000.000 gunting ajaib? Sang raja setuju dan pergi. Butuh waktu seminggu lagi bagi Ibu Peri untuk mengirim jawaban dan gunting. Sementara itu, putri berhenti menangis dan memutuskan untuk membantu kerajaan dengan cara apapun yang dia bisa. Jika matahari terlalu terang, dia akan duduk sambil menebarkan bayangan besarnya yang menutupi seluruh kerajaan. Oh, kita beruntung memilikinya. Ya, tapi kau tahu aku lebih menyukainya ketika rambutnya tumbuh daripada dia. Kita punya begitu banyak emas saat itu. Lalu suatu malam, Putri, aku punya kejutan untukmu. Lihat ke bawah. Gunting ajaib? Bersiaplah untuk berenang, Putri. Mantra itu diucapkan. Dan segera setelah rambut Putri dipotong, dia mulai mengecil. Ibu, ayah. Sekarang kita akan merasa panas di bawah matahari lagi. Itu pintar untuk mencairkan 1.000.000 gunting ajaib dan membuat yang sangat besar, Pangeran. Tapi kita kembali ke masalah yang sama. Putri kembali, tapi rambutnya sekarang tumbuh lagi. Itu tidak akan lama, Yang Mulia. Ibu Peri telah mengirimkan surat juga. Dan dia menulis hanya 1 kata, timbangan. Yang Mulia, tolong sediakan timbangan yang besar. Dan aku akan menemuimu di pohon ek besar di tengah taman besok pagi. Dan itu terjadi. Timbangan yang sangat besar dibawa dan sang putri disuruh duduk di satu sisi dan rambutnya yang terus tumbuh di sisi yang lain. Sekarang yang harus kulakukan adalah menggunakan gunting ajaib tepat ketika timbangan berada di tengah. Aku akan mengucapkan mantra untuk memotong rambut dan menahan kata terakhir untuk waktu yang tepat. Kerajaan Kunz menahan napas. Mereka telah melihat putri mereka tanpa rambut, dengan rambut yang tak terbendung dan sebagai raksasa yang besar. Apalagi yang tersisa untuk dilihat? Gunting ajaib yang hanya memotong rambut ajaib. Potong 2 meter lebih dari tanda yang tepat, dan angkat keputusasaan putri darinya selamanya. Dan wush, sebagian besar rambut putri hilang. Pangeran Florizel, aku tidak tumbuh atau rambutku juga. Bravo, kau berhasil. Kau juga tidak melepaskan putri dari rambutnya, atau kau memotong rambutnya. Lihat, mantranya bingung. Kau memecahkan mantranya. Ya, Pangeran Florizel. Benarkah? Tidak ada lagi rambut emas? Aku menyukainya ketika rambutnya terus tumbuh. Putri, rambut emas indahmu sekarang tepat di pergelangan kakimu. Itu sempurna. Pangeran Florizel, kebaikan dan kecerdasanmu telah memenangkan hatiku. Aku ingin menghabiskan hidupku bersamamu. Tapi rambutku akan segera rontok. Karena itu berasal dari mantra yang mati.
Aku mencintai diriku apa adanya, dan aku harap kau juga menerimaku apa adanya. Melisande, keyakinanmu pada diri sendiri dan cintamu untuk rakyatmu adalah apa yang membawaku ke sini. Tidak ada yang lebih kusukai lagi dari itu. Raja Kunz mengadakan perayaan untuk putrinya yang pemberani dan pangeran yang cerdas, dan di pesta itu, Melisande masuk tanpa rambut emas maupun topi sutera. Karena dia tahu bahwa satu-satunya suara yang terpenting adalah suaranya sendiri dan suara mereka yang mencintainya. Kerajaan Kunz bersukacita dengan putri pemberani mereka, dan mereka semua bersumpah untuk menerima diri mereka sendiri dan semua orang di sekitarnya persis seperti mereka. Ya, yang tidak mudah untuk semua orang. Sang putri lebih baik saat dia tinggi.